وإياك نستعين اهدنا الصراط من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. حي على الصلاة خير
Abdul Somad Batubara LCDESA PhD atau yang lebih kita kenal dengan Ustaz Abdul Somad. Untuk itu, pada guru kami mohon persilakan ke depan untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah, Jabar juara. Mengapa jawabannya mesti alhamdulillah? Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa qata, maka amal itu putus, tidak bisa dibawa mati menghadap Allah. Maka segala sesuatu diawali dengan alhamdulillah. Hari ini kita bisa hidup, kita awali kehidupan kita dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Diberikan rezeki alhamdulillah. Quran hilang 7.000. Innalillahi. Insyaallah mudah-mudahan diganti dengan lebih banyak lagi. Jawa Barat juara itu memotivasi karena kita disuruh untuk selalu bersaing. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan orang mesti selalu bersaing. Insyaallah Jawa Barat akan selalu menjadi juara insyaallah. Kenapa ditutup dengan Allahu Akbar? Karena orang yang juara itu muncul egonya, bangganya, saya yang besar, maka dia tutup dengan Allahu Akbar. Walaupun yang juara itu Jawa Barat, tapi yang besar itu tetap Allah. Karena kalau tidak, kita akan merasa akulah yang paling besar, maka ditutup dengan Allahu Akbar. Alhamdulillah, Jawa Barat juara, Allahu Akbar. Ustaz dapat penjelasannya dari siapa? Ya saya jelaskan aja sendiri. Kalau benar alhamdulillah, kalau tidak benar mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak raja membeli katun. Katunnya bergambar janur. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dipakai Bapak Gubernur. Itu sekedar membalas saja, karena tradisi berpantun ada istilah menyambut, kalau tidak dijawab berarti tidak hormat. Saya duduk satu majelis dengan Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi, pernah selalu sering di TV saya datang ke pondok pesantren beliau. Saya duduk dengan Kang Edwin, pernah setiap saya ke Bandung ketemu dengan beliau. Saya duduk satu majelis dengan Bapak Dr. Muhammad Ridwan Kamil, pernah satu majelis, cuma jauh. Tapi satu majelis dengan mereka bertiga baru di Masjid Al-Jabar. Allahu Akbar. Hebatnya orang Jawa Barat, setiap ada nikmat langsung Allahu Akbar. Saya rasa dari seluruh kabupaten, kota, provinsi di Republik Indonesia, satu-satunya yang bisa ngasih nama masjid pakai Asmaul Husna sesuai dengan nama provinsinya cuman Al-Jabar. Saya sudah coba cari-cari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, cobalah cari provinsi. Misalnya kami di Riau mau buat provinsi, mau buat nama masjid provinsi, masjid raya pakai Asmaul Husna. Riau nggak ketemu. Capek juga jadinya.
Ini Masya Allah, tabarakallah. Ini saya tidak sapa satu-satu. Ada Bapak Direktur PJB Syariah, ada Bapak Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tausiah di Masjid Kebanggaan Sumatera Barat di Kota Padang, masjid yang unik, satu di antara 10 terunik di dunia, bisa dicari beritanya. Dan itu yang menggambar, yang mendesain adalah Kang Emil, Bapak Dr. Haji Ridwan Kamil. Jadi saya ini orangnya suka penasaran, termasuk yang di Masjid Palestina itu juga, termasuk Masjid Al-Jabar, itu nggak ada kubahnya. Masjid yang di Sumatera Barat nggak ada kubahnya, masjid ini juga nggak ada kubah bulan. Masjid yang ada di Palestina juga. Betul kata Kiai Jujun Junaidi, masjid yang beliau buat itu gambarnya unik-unik. Lama saya berpikir, mana kubah? Rupanya kubahnya sudah ditumpuk di Makassar. Ditumpuk kubah semua. 99 kubah semua isi. Jadi kalau kita cari-cari ketemu juga jawabannya. Saya kan nanya beliau. Saya pikir sendiri, oh kubahnya sudah ditumpuk. Dan ternyata memang Masjid Nabi Muhammad SAW itu pertama kali membangun masjid itu memang gak ada kubahnya. Tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma yang dianyam, lantainya pasir, dindingnya lapis, yaitu tanah liat yang dijemur kering. Jadi masjid Nabi itu gak ada kubahnya. Jadi kalau kita pakai definisi, jika tidak dibuat Nabi bid'ah, maka membuat kubah itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi bid'ah yang paling besar yang masjid kubah 99 itu. Jadi arsitektur Islam itu mengalami perkembangan yang luar biasa dengan perjalanan umat Islam. Ketika Islam sampai ke Mesir, dibawa oleh seorang gubernur bernama Amr bin As, menyeberangi Laut Merah sampai ke kota Fustat. Disitulah makam Imam Syafi'i sekarang yang berubah menjadi kota Al-Qahirah. Orang Barat susah menyebut Al-Qahirah, disebut dengan Kairo. Maka mereka melihat di pantai laut Mediterania itu ada tempat api. Tempat api itu bahasa Arabnya manara. Satu tiang di tepi pantai samudra Mediterania. Kota itu didirikan oleh seorang laki-laki yang gagah perkasa bernama Alexander the Great. Maka kota itu diberi nama Alexandria. Jadi kalau saya membuat satu kota, nanti saya buat namanya Somalia. Alexandria ini kota didirikan Alexander the Great, 200 km dari Kairo. Yang nggak percaya berangkat ukur sendiri. Maka di situ ada tiang tempat api di tepi laut supaya bahtera di tengah malam yang mendarat tahu bahwa sudah dekat kota. Kita menyebutnya mercusuar, dan orang Arab menyebutnya manara. Ketika Islam sampai, umat Islam melihat, oh ini bagus sekali, ini bagus sekali menara ini. Akhirnya diangkat, diletakkan di samping masjid, apinya dibuang. Maka jadilah dia menara tempat azan. Muazzinnya naik ke atas memandangkan azan. Jadi membuat menara itu bid'ah, karena Nabi nggak buat. Apalagi menaranya di dalam masjid, banyak sekali menaranya. Yang ternyata ini bukan tempat api, tapi tempat angin. Ini AC guys. AC tidak perlu lebih dari atas kepala, cukup dari bawah supaya dingin dan hemat energi 25%. Saya tahu dari mana? Kan ada kata sambutan Kang Emil tadi. Artinya apa? Bahwa arsitektur itu diatur oleh Nabi
Antum a'lamu bi umuri dunia. Masalah dunia kamu lebih tahu. Dulu Bilal itu azannya di atas satah atap rumah. Karena atap rumah mereka tidak begini, karena tidak ada hujan lebat. Datar saja rumah orang Arab. Naik Bilal ke atas. Tapi begitu ada tempat yang lebih tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas, berkumandang azan, suara lebih menggelegar. Nabi tidak mengatur masalah bangunan ini. Selama dia baik, silakan. Ketika Islam sampai ke Bizantium, Bizantium diambil dari nama salah seorang kaisar Bizanti, maka disebut kekuasaan itu Bizantium. Tradisi mereka membuat atap dengan tiang melengkung. Tiang yang biasanya lurus dibuat melengkung. Dengan tiang melengkung itu manfaatnya tidak ada tiang di tengah yang memutus shaf, sehingga umat Islam melihat ini bagus sekali. Akhirnya dijadikan kubah yang pada awalnya tidak ada Masjid Nabawi itu pakai kubah. Ketika Islam sampai ke Bizantium, ke Romawi, ke Eropa, kalau kita lihat bangunan masjid yang dirubah oleh Muhammad Al-Fatih, yang sebelumnya bangunan yang didirikan oleh Kaisar Konstantin. Kota itu bernama Konstantinopel. Konstantin menaklukkan kota itu saat umurnya 21 tahun. Begitu juga dengan seorang panglima perang, Tariq bin Ziyad, menyeberang menundukkan Eropa, umurnya 20-an tahun. Usamah bin Zaid ketika diangkat Nabi menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid menjadi penakluk 18 tahun. Muhammad Al-Fatih menjadi penakluk 21 tahun. Kamu umurnya berapa? 22. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Ini yang di hadapan saya ini adalah para penakluk-penakluk semua, insya Allah. Takbir. Alhamdulillah, Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Itu mesti ingat. Nanti siapapun yang nanya ketemu di jalan, itu jawabannya. Kumaha damang, alhamdulillah, Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Saya kumaha damang itu lama juga ngapal. Dari sejak di Mesir dulu. Saya di rumah, satu rumah sama orang Jawa Barat. Awal-awal tahu kumaha damang itu ya dari dia. Cuma dulu saya selalu salah kalau ngomong. Susah saya bedakan antara damang dengan dahar. Kalau ketemu kumaha dahar, salaman damang. Tapi lama-lama sekarang sudah agak lancar. Tapi jawabannya baru tahu bisa. Dulu kalau ditanya Arthur Nuhun, Sami itu nama anak saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah urusan bangunan silakan, tapi berkreasi dalam masalah ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah membuat aturannya. Wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkan. Dan alhamdulillah kita hanya berkreasi dalam hal bangunan, tapi dalam hal masalah ibadah. Tadi dari imam saya tahu bahwa Masjid Al-Jabbar ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Maka tetap kita jaga ini sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Dari mana Ustaz tahu Masjid Al-Jabbar ini ikut mazhab Syafi'i? Dari bismillah jahar. Kita sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, enggak pakai bismillah. Bismillahnya ada, cuma enggak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Karena kebetulan Saudi Arabia itu mazhab resminya adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi bismillahnya sir. Tapi kalau di Maroko, tempat saya kuliah dulu, itu nggak ada bismillah sama sekali. Karena menurut mazhab Maliki, Fatihah itu ayat satunya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langsung aja Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan orang Maroko kalau sholat tangannya lepas ke bawah. Dari mana Ustaz tahu Masjid
Al-Jabbar pakai mazhab Syafi'i. Tadi habis ruku imamnya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Oh, ini bermazhab Syafi'i. Karena dalam subuh berkunut. Kenapa di Makkah Madinah kita tidak pakai kunut? Karena mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut subuh. Kalau mazhab Maliki di Maroko, Pak Ustaz, mazhab Maliki pakai kunut, kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, pas imamnya bilang Allah, saya ruku. Rupanya maksud imam Allahumma hdina fi man hadait. Ruku, sebelum ruku kunut. Saya 2 tahun belajar mazhab Maliki di Maroko. Guru-guru saya mazhab Maliki. Tapi pas pulang ke Pekanbaru Riau, nggak pernah saya coba sekalipun di masjid saya. Walaupun saya ketua masjid, nggak pernah saya coba. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian habis walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina. Ini kan masih Ahlussunnah. Iya. Kenapa Ustaz nggak pakai? Apa Ustaz takut diganti jadi ketua masjid? Saya nggak pakai. Saya khawatir kalau saya sholat pakai mazhab Maliki di masjid saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung jamaah bisik sesat. Walaupun tidak keluar dari 4 mazhab. Jadi selama tidak keluar dari 4 mazhab Sunnah wal Jamaah, tapi tidak boleh membawa mazhab yang di luar satu mazhab yang diamalkan mayoritas. Mayoritas masyarakat kita memakai mazhab Syafi'i. Masjid yang milik provinsi Masjid Raya, kabupaten kota Masjid Agung, yang ada di kecamatan Masjid Besar, yang ada di tingkat kelurahan Masjid Jami. Maka ini adalah simbol, ini kita jaga. Kalau tidak nanti jamaahnya bingung, akhirnya kelain. Dulu orang masih kelain, alhamdulillah sekarang anak udah gak kelain lagi Pak Ustaz. Kenapa? Karena sama-sama gak sholat subuh. Jadi untuk mengangkat khilaf ini bagaimana caranya? Al-hakim yarfa'ul khilaf, pemimpin ulil amri mengangkat khilaf. Kalau diserahkan kepada masyarakat, masyarakat bingung, maka pemimpin menetapkan kita pakai. Alhamdulillah. Kenapa hatinya tergantung di masjid? Ini kan subuh hari Ahad, hari libur, tanggal merah. Berapa banyak umat Islam meliburkan diri sholat subuh tanggal merah? Hari balas dendam, yang selamanya bangun pagi jam 4, jam 5 takut terlambat kerja jauh di luar kota. Hari Ahad, inilah masanya untuk meliburkan diri. Bapak nggak sholat tanggal merah, tapi tidak bagi masyarakat Jawa Barat. Subuh libur, Masjid Al-Jabbar tetap penuh melimpah ruang, bahkan sampai ke atas. Saya pikir atas ini kosong, ternyata ada juga sampai ke tangan. Ibu-ibu khusus, ini awalnya laki-laki di bawah, perempuan di atas. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam mendiskreditkan perempuan, Islam melemahkan perempuan, Islam merendahkan perempuan, kalian belum sholat di Masjid Al-Jabbar. Ketika kalian di Al-Jabbar baru kalian tahu bahwa perempuan letaknya di atas, harkat, martabat, kehormatan dirinya dimuliakan. Kalau ada saudari-saudari saya perempuan dari Sabang sampai Papua merasa direndahkan oleh suaminya, merasa dilecehkan oleh suaminya, merasa diinjak-injak oleh suaminya, ingin merasa tinggi dihormati, datang ke Masjid Al-Jabbar, naiklah. Nanti kau lihat suamimu di bawah. Jadi arsitektur juga mesti ada pemahaman keislaman. Di mana posisi perempuan?
Ada yang membuat posisi perempuan dimasukkan ke dalam kamar. Karena baginya perempuan lebih baik di tempat yang tertutup, tidak boleh ada sama sekali. Padahal ada hadis lain, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang perempuan ke masjid. Kalau nggak boleh perempuan ke masjid, untuk apa ada pintu babun nisa? Ini babul baqi karena mengarah ke makam baqi. Habis itu babu Jibril karena itu pintu malaikat Jibril masuk. Setelah babu Jibril babun nisa. Dulu kalau ada laki-laki lewat di situ dicampur sama Umar bin Khattab. Nggak boleh masuk dari pintu babu nisa. Sekarang bisa masuk, nggak bisa juga karena itu tembus ke Raudhah dikawal sama polisi. Kalau mau coba masuk haji. Jadi perempuan boleh ke masjid? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Di beberapa masjid saya lihat perempuan di belakang, laki-laki di depan, pakai satir, pakai hijab, tapi hijabnya nggak tinggi, perempuan masih kelihatan. Hijabnya seperti net main takraw, lebih rendah lagi, seperti net tenis, sehingga laki-laki yang di belakang bisa melihat perempuan. Yang tua-tua di depan, anak muda di belakang, anak gadis di paling depan. Lain berarti makhluk berganda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tidak terjadi di Masjid Al-Jabar. Kenapa? Karena perempuan di atas, yang bawah ini tidak melihat perempuan, tapi perempuan bisa melihat ke bawah. Itu pun yang mereka lihat tengkuk sama kepalanya aja. Yang mereka lihat utuh sempurna hanya Ustaz Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya ulama dipakai. Yang kedua, adlul umarah, keadilan pemimpin. Semua kabupaten kota mesti ada jatahnya di masjid ini. Berapa kabupaten kota? 27. Maka ada jatahnya di sini. Setiap pintu-pintu Masjid Al-Jabar ini adalah simbol dari kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ustaz tahu dari mana? Tadi katanya kasih tahu. Jadi setiap kabupaten kota dia punya ikon, dia punya simbol, dia punya local wisdom, kebijaksanaan lokal, punya ciri khas sehingga ada rasa memiliki, penuh dengan simbol, penuh dengan makna. Maka ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala doa, la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Mungkin Fidel Castro ateis, tidak bertuhan, tidak tahu dia sama Tuhan. Katanya Tuhan itu tidak ada, nonsense, bullshit, omong kosong itu Tuhan. Tapi dia masih sayang sama rakyat. Yang paling mengerikan adalah orang yang tidak takut dengan Tuhan dan tidak sayang kepada rakyat. Maka hidup di bawah tanah lebih baik daripada di atas tanah. Itu adalah azab. Sakit belum tentu azab. Kenapa? Boleh jadi dengan sakit maka dosa-dosa kita hilang. Utang enggak. Bangkrut belum tentu azab. Boleh jadi menurut ilmu Allah, orang ini kalau uangnya banyak dia nggak ke masjid lagi. Dulu waktu masih susah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, i'tikaf 8 kali ke masjid. Begitu rezekinya lancar, ke masjid cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri masuk, Idul Adha online karena bawa koper ambil daging kurban. Jadi apa maknanya? Pemimpin maka gunakan suara, gunakan hak kita. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqh Daulah, sampulnya warna hijau tua dicetak oleh Darussyuruh. Ketika engkau menggunakan paku di atas kertas, saat itu engkau bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi orang ini layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Maka di antara dosa besar, ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Isyrak. Insyaallah kita tidak lagi syirik. Uququl walidain. Insyaallah kita tidak durhaka kepada orang tua. Yang kita khawatirkan dosa terbesar ketiga adalah syahadatuz zur, memberi
firman Allah Subhanahu wa taala. Money politik merusak demokrasi. Demokrasi adalah bagi orang modern cara yang paling baik. Karena ketika demokrasi itu jahat, demokrasi itu salah, suara terbanyak suara kuman. Kalau ada 10 orang diajak sholat pakai demokrasi, yang 9 nyatakan enggak perlu sholat, yang ngajak sholat cuma 1, hayya 'alal sholat, yang 9 hayya 'alal sholat. Yang menang mana? Yang menang bola, yang sholat salah. Itu karena cara berpikir kamu salah. Karena demokrasi kamu pahami 9 bola, 1 sholat. Kalau yang 10 ini dimasukkan ke pesantren, dididik, ikut pengajian insan kamil, memang iklan itu ada. Diajak belajar keajaban, akhirnya mereka menjadi orang baik. Maka yang 9 mengatakan hayya 'alal sholat, yang 1 hayya 'alal bola. Maka orang sholat dulu baru main futsal. Betul? Ini yang salah bukan demokrasinya, tapi orangnya. Ini sebagai salah satu mekanisme cara memberikan inspirasi, aspirasi, suara kita. Nah, jadi orang ketika dia menggunakan demokrasi, bukan berarti dia sudah menghilangkan Allahu Akbar-nya. Sekarang ini dibagi jadi 2. Siapa yang mengatakan Allahu Akbar, berarti dia kaum religius yang tidak nasionalisme. Siapa yang mengatakan merdeka, berarti dia orang nasionalisme yang tidak religius. Ini yang bagi ini siapa? Tidak ada pembagian seperti ini. Karena negeri ini dimerdekakan oleh orang yang religius sekaligus nasionalisme. Hubbul watan, ini iman. Kalau tidak hubbul watan, tidak berjuang, ulama dibuang sampai ke Cape Town, Afrika Selatan. Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati. Tarekatnya 2. Yang pertama Khalwati, Khalwatiyah. Yang kedua adalah Syaftariyah. Dibuang dia ke Ceylon. Belanda tidak suka dengan orang tarekat. Orang tarekat itu apa? Cuma zikir aja. Allah, 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 Allah. Orang tarekat dengan zikir Allah, Allah, Allah. Itulah dia takut mati. Dibuang karena dianggap bangkitkan semangat jihad melawan Belanda. Dibuang ke Ceylon, sampai di Ceylon dia tetap berdakwah. Orang Ceylon masuk Islam. Dibuang ke Afrika Selatan. Nelson Mandela memberikan penghargaan. Maka ada satu kampung Melayu yang ada di Cape Town, Afrika Selatan. Bukti bahwa mereka berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Atas doa para ulama, maka bangkitlah negeri ini. Siap jaga NKRI? Siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Bandung? Takbir! Allahu Akbar, Jawa Barat juara. Alhamdulillah. Kembali Pak Ustaz. Cuma tes jamaah. Yang ketiga, Safa'ul Aghniya. Yang menara yang ketiga Masjid Al-Jabbar adalah orang-orang kaya yang dermawan, yang mampu bangun masjid dengan hartanya, bangun. Yang mampu bangun masjid dengan tanda tangannya, bangun. Yang mampu bangun masjid dengan tabligh akbarnya, bangun. Tapi kalau peletakan batu pertama, jangan ajak Ustaz Somad. Tapi kalau memecahkan tombol tabligh akbar, pengguntingan pita, silakan. Berikut ini peresmian masjid pengguntingan pita oleh Ustaz Abdul Somad. Peletakan batu pertama gak nambah-nambah. Ini semua anak-anak muda yang hadir ini, mereka tidak mati sebelum bangun masjid. Yang gak bilang amin, mati duluan. Amin. Macam Pak Ustaz, beliau bangun 70 masjid. Kita paling tidak sebelum mati pernah bangun masjid sekali belum jadi. Amin. Man bana masjidan, siapa yang bangun satu masjid, walallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Satu masjid. Kalau 70 masjid, apa enggak bingung mau masuk yang mana? Nah, itulah paling yang dekat-dekat masih dapat duluan. Ustaz Judul dapat satu masjid nanti di surga. Kang Edwin dapat. Ustaz, saya lebih dapat, saya lebih dekat dari surga.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, meninggalkan dunia. Itu Muhammad yang mana, Beb? Kamu belajar di mana Nabi Muhammad miskin? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Saya baru dapat kiriman video onta yang paling mahal tahun ini 350 juta. Gak usah kita pakai itu, naik darah tinggi kita. Kita pakai onta yang paling murah karena kita udah lama kenal, 50 juta aja. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, kali 20 ekor 1 miliar maharnya dengan Khadijah. Anak muda 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Saya tahu tausiah ini akan menaikkan harga mahar di Bandung. Jangan gelisah, tenang dulu, karena setelah ini akan saya sebutkan hadis yang akan menurunkan mahar itu. Sampai setelah ini nanti ujuk rasa semua anak muda di Bandung, jangan mudah lagi sosokan ke Al-Jabar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Dia hanya menambah penderitaan jombloan. Menikahlah guys, sebab yang jomblo itu cuma iblis. Perempuan yang paling baik kata Nabi adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah, itulah perempuan yang paling baik. Gimana? Saya mesti cepat menetralisir ini sebelum mereka pulang. Saya bukan mau cerita tentang mahar-mahal, saya mau cerita bahwa Nabi Muhammad itu kaya. Mana ada anak muda nikah 25 tahun maharnya 1 miliar, kalau tidak kaya. Nabi Muhammad anak muda yang kaya, menarik. Setiap rumah orang di kota Makkah itu ada lubangnya. Untuk apa? Mengintip Nabi Muhammad kalau lewat. Makanya dia adalah nur ala nur, cahaya terang benderang. Waktu dia masuk ke kota Madinah, apa kata mereka? Sudah terbit bulan purnama. Kenapa? Terang benderang. Ustaz Muhammad kalau datang disambut olahan batu mati lampu. Jangan heran kalau produknya laku terus. Heran itu Khadijah. Kenapa kalau yang bawa barang ini orang lain gak laku? Tapi kenapa kalau dia yang bawa laku besar? Kenapa ini siapa yang jual? Dia penasaran. Itu yang jual. Siapa dia? Namanya Muhammad. Nabi Muhammad pun keluar. Mana tahu mau dibuatkan video pendek. Kompleknya begitu. Artinya apa? Nabi Muhammad itu ganteng, Nabi Muhammad itu kaya, Nabi Muhammad itu hebat. Begitulah anak-anak muda di Bandung, Jawa Barat. Amin. Amin. Ada yang gak ganteng, miskin, susah, melarat, bawanya mau mati, cepatlah pindah ke provinsi lain. Kumaha, sama. Alhamdulillah. Itu cuma mau membangunkan yang baru tidur aja. Cuma tidur sebelah itu jangan bangun. Alhamdulillah, Jawa Barat juara. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lagi kita berpikir dunia ini mesti ditinggalkan. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan aku pintu rahmatmu. Tapi kalau doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa minta rezeki? Karena setelah keluar dari masjid kita akan buka pintu peluang rezeki, bisnis, toko, ruko, dagang, jualan, semuanya. Supaya apa? At-tajir pedagang, as-saduq jujur, al-amin amanah. Kalau dia mati, ma'an nabi, dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang jujur, yang benar. Was-syuhada, orang mati syahid. Was-shalihin, orang soleh. Iya Pak Ustaz, tapi modalnya gimana? Modalnya segera datang ke Bank Jabar Syariah BJ. Allahu Akbar. Orang yang masih berkutat di konvensional, maka dia kena
dari kubur seperti orang kerasukan setan, kesurupan. Jadi nanti kalau kelihatan waktu di padang mahsyar ada orang kayak kesurupan, nah ini pasti nabungnya nggak di BJB Syariah. Dua, ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Setiap daging di badanmu kalau tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Makan nasi berubah jadi darah, darahnya jadi daging, tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Sedangkan kita berdoa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan. Tiga, lidah yang dipakai berdoa, jadikan anak saya soleh, berikan pemimpin yang soleh. Tapi ternyata makan haram, doanya tidak diterima. Kenapa? Matamu haram, makanannya haram. Empat, nasihatnya kalimatnya, otaknya jadi jahat gara-gara makan nasi haram, riba, jadi status darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat. Kenapa anak saya jadi jahat Pak Ustaz? Yang jahat bukan anakmu, tapi kamu memberinya makan riba. Lima, tidak mendapatkan nikmat khusyuk dalam ibadah. Sudah tidur subuh terlambat, apa masalahnya? Cacingan kurang gizi. Yang kedua, karena makan haram diharamkan Allah untuk mendapatkan lezatnya, nikmatnya, manisnya ibadah. Jadi solusinya Pak Ustaz, beralih ke BJB saja. Ini Ustaz tidak dapat bisikan, enggak ada. Saya tak ketemu dengan beliau. Saya baru tahu beliau tadi disebutkan protokol ke depan. Saya di mana-mana memang mensupport bank syariah. Dulu saya selalu diundang di bank konvensional, sekarang enggak lagi. Yang terakhir, yang keempat adalah imra'atun sholihah, perempuan yang soleh. Di balik laki-laki yang gagah, yang luar biasa, yang perkasa, itu ada perempuan yang luar biasa. Bukan perempuan yang biasa di luar. Ada Ustaz Jujun Junaidi, ada perempuan yang luar biasa. Ada Kang Emin, ada Ibu Atalia, perempuan yang luar biasa. Ustaz kota tadi kan ketemu Kang Edwin, ada perempuan yang luar biasa. Perempuan yang luar biasa itu siapa? Terkadang dia ibu kita, istri kita. Apa kata Khalil Gibran? Perempuan yang paling cantik itu tiga. Siapa dia? Ibu saya, bayangannya, dan pantulan cahaya. Begitulah yang paling hebat. Maka muliakan ibu, muliakan perempuan. Ini laki-laki yang gagah perkasa di depan saya ini, mereka semuanya dilahirkan oleh perempuan. Mohon maaf, ada yang dilahirkan oleh cowok. LGBT tidak melahirkan apa-apa, maka LGBT ini harus dituntaskan. Insya Allah, kalau pondok pesantren alim ulama tetap bergerak dengan dakwah, dengan kajian, insya Allah selamat negeri kita ini. Baldatun thayyibatun. Kalau empat ini kita jaga, insya Allah. Kenapa Ustaz Somad ketika di Masjid Al-Jabar kemarin cuma 4 aja? Ya, tiangnya cuma. Oh, kalau gitu Ustaz lebih banyak tiang yang di dalamnya dibahas. Nanti yang di dalam itu pertemuan kedua ketiga. Semua tiang-tiang yang kita bahas. Makna Al-Jabbar artinya yang maha kuasa dan gagah perkasa. Raja-raja itu disebut dengan Jabbar. Maka ketika nanti pada hari kiamat Allah bertanya, Ainal Jabbarun, mana raja-raja yang gagah perkasa? Mana? Semua raja-raja mati. Bupati-bupati mati, wali kota mati, bunuhnya ada orang. Semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah bertanya, Ainal Jabbarun, mana raja-raja yang berkuasa? Anal Jabbar, kata Allah, akulah yang maha kuasa. Itu mana Al-Jabbar? Anda tahu nanti ibu-ibu pulang ditanya sama anaknya, Mama dari mana? Dari Masjid Al-Jabbar. Arti Masjid Al-Jabbar itu apa? Masjid Jawa Barat. Betul. Segala yang berkuasa, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. La ilaha illallah. Ayatnya sudah dibacakan kami ini. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Siapa yang mau mengangkat ke atas, siapa yang mau menjatuhkan ke bawah. Dia dikal khair dalam
berpuasa ada kebaikan. Jadi kalau hari ini kita diberikan kuasa Allah, kuasa itu dipakai untuk menolong agama Allah, menebarkan kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Mana yang kedua adalah jabrur rahmat. Nah, supaya